Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi konsep landasan pendidikan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Indah Safitri. Nama saya Rizka Mailida Nurfadilah. Nama saya Tio Masro Berlian Situmpul. Yang pertama, pengertian konsep landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah pijakan dasar yang secara konseptual digunakan di dunia pendidikan. Tanpa ada landasan, suatu pendidikan akan berjalan tanpa tujuan yang pasti. Hal itu justru akan menciptakan kesenjangan pendidikan melalui cengkraman komersialisasi. Itulah mengapa suatu pendidikan harus dibangun di atas landasan yang jelas. Beberapa pengertian landasan pendidikan menurut para ahli diantaranya: yang pertama, menurut Dr. Muhammad Hasan, SPD, MPD, landasan pendidikan merupakan seperangkat asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan dalam rangka pelaksanaan pendidikan. Kedua, menurut Munawwaroh, landasan pendidikan adalah suatu asas atau dasar yang dapat dijadikan sebagai pijakan atau rujukan atau titik tolak dalam usaha kegiatan dan pengembangan pendidikan. Ketiga, menurut Ki Hajar Dewantara, landasan pendidikan dilihat sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak yang senantiasa menuntun kekuatan kodrat mereka agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya adalah konsep pendidikan berdasarkan sifat konseptual. Landasan pendidikan bersifat konseptual dan dapat dibedakan menjadi 3 macam asumsi, yaitu yang pertama, aksioma, prinsip dasar yang dianggap benar tanpa perlu dibuktikan. Yang kedua, postulat, yaitu asumsi yang diterima sebagai dasar dalam suatu teori atau sistem. Yang ketiga, premis tersembunyi, yaitu asumsi yang tidak secara eksplisit dinyatakan tetapi menyertai pemikiran dan tindakan dalam pendidikan. Sudut pandang landasan pendidikan. Pemahaman tentang landasan pendidikan dapat dilihat dari 2 sudut pandang, yaitu 1. Sudut praktik pendidikan melibatkan kegiatan individu, kelompok, atau lembaga dalam membantu mencapai tujuan pendidikan baik dalam pengelolaan maupun kegiatan pendidikan seperti bimbingan, pengajaran, dan latihan. 2. Sudut studi pendidikan melibatkan kegiatan individu atau kelompok dalam rangka memahami dan mendalami bidang pendidikan. Selanjutnya, fungsi konsep landasan pendidikan. 1. Sebagai tolak ukur kualitas suatu kebijakan atau program pendidikan. 2. Sebagai pedoman yang konkret dalam praktik pendidikan. 3. Sebagai pedoman dasar yang harus dipegang teguh oleh pendidik dan tenaga pendidik. 4. Sebagai dasar dalam pencetuskan ide atau gagasan terkait konsep pendidikan. Untuk tujuan konsep landasan pendidikan yang pertama, yaitu membangun sistem pendidikan yang bermutu dan berkualitas yang dibutuhkan landasan atau pondasi yang kuat. Yang kedua, adanya landasan pendidikan diharapkan tercapainya tujuan pendidikan dengan baik. Yang ketiga, landasan pendidikan bisa digunakan sebagai tolak ukur atau pijakan dalam kualitas sebuah sistem pendidikan. Yang keempat, dapat mencetak sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan cerdas. Yang terakhir, menjadi pedoman yang sesuai dengan tujuan pelaksanaan praktik belajar mengajar dalam pendidikan. Selanjutnya, kesimpulan. Dari penjelasan yang sudah disampaikan sebelumnya, landasan pendidikan dapat dipahami sebagai asumsi-asumsi yang menjadi dasar atau pijakan dalam praktik pendidikan. Asumsi-asumsi ini memberikan titik tolak atau dasar dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, baik dalam pengelolaan pendidikan maupun dalam kegiatan pendidikan seperti bimbingan, pengajaran, dan latihan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata yang kami ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.